Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk dapat melanjutkan persiarahan hidup kita. Mari kita mengucap syukur apa yang menjadi anugerah Allah yang luar biasa ini dengan terus berbakti kepadanya, untuk terus mendekatkan diri kepadanya dan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mari kita mengambil waktu saat hening sejenak untuk mengawali ibadah doa pagi kita. Mari kita berdoa sahabat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun di dalam kondisi tubuh yang baik, yang sehat, dan juga penuh semangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami bersama-sama memohon, biarlah di dalam saat teduh kami pagi hari ini, kami boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan baik, dapat belajar firman Tuhan dengan baik, dan mengingat selalu serta melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan sahabat dengan mengangkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh
Mari sahabat, kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya dasarkan dari Matius pasal 27 ayat ke-63. Matius pasal 27 ayat 63, demikian firman Tuhan. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang masih membaca, mengingat dan melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan setiap hari. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang mula-mula mengingat bahwa Yesus akan dibangkitkan? Kalau kita menilik setiap bacaan Injil yang mengisahkan tentang perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, rupanya para murid, pengikutnya, tidak ada yang mengingat bahwa Yesus akan dibangkitkan. Yang mengingat akan hal itu adalah para musuhnya, yakni para imam, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka yang justru pertama-tama ingat bahwa Yesus akan bangkit. Apa yang kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 63 itu merupakan perkataan mereka ketika mereka menghadap Pilatus. "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Melihat hal ini sungguh ironis bagi kita, bahwa bukan para muridnya yang ingat akan janji tentang kebangkitan itu, melainkan musuh Yesus. Apakah para murid tahu bahwa Yesus pernah menjanjikan hal itu? Rasanya pasti mereka tahu betul. Sebab 3 tahun lamanya mereka berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berkeliling, berpelayanan bersama dan berkarya bersama. Selama itu berkali-kali Yesus juga mengatakan bahwa ia akan disalibkan, ia akan mati, dan akan dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga. Inilah yang dicatat Matius. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Meskipun Yesus sudah berkata demikian, lantas apakah para murid mengerti dengan apa yang dinyatakan Yesus itu? Mereka sungguh tidak mengerti perkataan itu, sahabat. Mengapa mereka tidak mengerti? Sebab hal itu terlalu susah bagi mereka untuk memahami, untuk mengingat dan percaya. Mengapa begitu? Sebab di dalam bingkai pikiran mereka sudah terlanjur ada gambaran tertentu tentang sosok Mesias. Mereka beranggapan bahwa Mesias, guru mereka, pemimpin mereka itu akan menggulingkan penjajah, lalu akan menjadi raja bagi Israel untuk memerdekakan mereka kembali. Tetapi kini Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya, bahwa sosok yang mereka anggap sebagai Mesias berkata kepada mereka bahwa ia akan menderita, bahwa ia akan disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Ajaran Tuhan Yesus ini terlalu bertentangan dengan gambaran mereka yang sudah mendarah daging tentang sosok Mesias politis. Mereka harus rela membuang dulu gambaran yang lama, sesudah itu barulah mereka bisa mengerti apa yang diajarkan Yesus. Itulah susahnya proses belajar pada orang dewasa, sahabat. Bagi anak kecil, belajar dengan jalan mengingat, hal itu sangat mudah karena bagi anak kecil mereka tidak ada ingatan-ingatan, pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang pernah mereka pelajari, yang pernah mereka hidupi dan menjadi harapan mereka. Mereka betul-betul ibarat kertas yang kosong, yang putih, yang ditulisi oleh tinta-tinta pengetahuan. Tetapi sebaliknya, bagi orang dewasa, belajar dengan jalan melupakan, yaitu melupakan gambaran yang lama, haruslah dilakukan terlebih dahulu sebelum mengingat atau belajar tentang sesuatu yang baru. Sebab di dalam pikiran orang dewasa mereka sudah banyak pengetahuan, mereka sudah ada pengalaman, dan bahkan mereka sudah punya konsep tentang masa depan yang mereka inginkan.
Jadi ketika ada sesuatu yang baru bagi mereka dan tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, hal itu sangat sulit untuk diterima. Hal itu sangat sulit untuk diyakini dan bahkan mereka lakukan. Kurang lebih itulah yang dialami atau menjadi keadaan para murid selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, sahabat. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan tersebut. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang menderita, disalibkan, dan dibangkitkan. Sungguh lucu memang. Mengapa mereka yang setiap hari bersama dengan Yesus mendengar pengajaran itu, dan kemudian mereka tidak mengerti? Kok mereka tidak bertanya apa maksudnya? Sebenarnya dan sesungguhnya, apa yang menjadi latar belakang di balik ketidakmengertian para murid, jelas ini disebabkan oleh ego mereka. Oleh apa yang mereka harapkan gambaran tentang Mesias politis. Bahwa mereka tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh Yesus karena mereka kekeh dengan ego, dengan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerima apa yang Allah sampaikan, apa yang menjadi kehendak Allah, dan jalan yang akan ditempuh oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sebenarnya hal ini bukan hanya menjadi kelemahan para rasul, tetapi kita gereja yang hidup juga di masa kini juga tergoda untuk seperti itu, sahabat. Di dalam proses pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan, di dalam perenungan firman Tuhan yang selalu kita lakukan, seringkali kita hanya menonjolkan kuasa mujizat Yesus, baik dalam penyembuhan, baik dalam kesuksesan, pemeliharaan, di dalam membebaskan umat dari berbagai macam pergumulan dan penderitaan, sehingga hal itu membuat kita lupa bahwa apa yang dijalani oleh Yesus di dunia ini, di dalam rangka menebus dan menyelamatkan manusia, ia harus menjalani yang namanya jalan penderitaan. Kita terlalu anti berbicara soal penderitaan, sehingga kita terlalu bermuluk-muluk menunjukkan hal-hal yang megah, hal-hal yang wah, dan hal-hal yang membuat kita nyaman, aman, dan puas. Mari di dalam perenungan firman Tuhan saat ini kita diajak untuk mengingat kembali dan juga memahami dengan benar apa yang menjadi jalan Tuhan. Di dalam kehidupan ini, sahabat, di dalam panggilan kita masing-masing, di dalam memperjuangkan kehendak Tuhan, jalan penderitaan memang menjadi jalan yang harus kita tempuh. Bertahan, sabar, dan berjuang, itu yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia menunjukkan ketaatannya pada rancangan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia dari dosa. Tetap semangat, sahabat. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menolong kita di dalam setiap jalan penderitaan yang akan kita lalui. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita bersama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Tak hanya mendengar, tetapi kami juga merenungkan dan berproses untuk mengingat firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam penghayatan momen masa raya Paskah kali ini, kami boleh Tuhan ingatkan kembali bahwa di dalam perjalanan hidup ini secara khusus sebagai pengikut, murid, dan juga umat Tuhan, kami diajar untuk dapat menikmati, untuk dapat berjalan, untuk dapat bersabar dan bertahan di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Di dalam mengikut Tuhan, di dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini, kami harus menempuh jalan penderitaan seperti apa yang sudah Tuhan teladankan.
Biarlah di dalam pimpinan Roh Kudus kami diberi kekuatan, ditolong dan juga dipimpin sehingga dapat melewati perjalanan kehidupan, jalan penderitaan yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Kami yakin, kami percaya di sepanjang kehidupan kami Tuhan senantiasa memberkati, mencukupkan, memelihara dan juga menjaga kami dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Dan biarlah kami boleh terus menyerahkan perjalanan hidup masa depan kami ini hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan dan memohon berkat Tuhan di dalam aktivitas kami dari hari ini dan hari-hari seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.